Coaching merupakan hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Dalam konteks pendidikan, coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Paradigma berpikir coaching meliputi 4 aspek. Pertama, fokus pada coachee. Coach memusatkan perhatian pada orang yang di-coachingnya atau coachee, bukan pada topik percakapan. Fokus diletakkan pada bagaimana topik apapun yang dibawa oleh coachee dapat membawa kemajuan pada coachee sesuai keinginan coachee. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Coach memiliki pikiran yang terbuka terhadap pemikiran-pemikiran coachee, ditandai dengan minimnya penilaian atau analisis pemikiran tersebut, serta kemampuan menerima pemikiran dengan tenang dan tidak menjadi emosional. Coach juga memelihara rasa ingin tahu atau curiosity yang besar terhadap apa yang membuat coachee memiliki pemikiran atau perasaan tersebut. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu coach untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan, serta mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan mempengaruhi percakapan. Aspek yang keempat, mampu melihat peluang baru. Coach harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan bisa membawa coachee melihat masa depan. Prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan, percakapan aktif, dan memaksimalkan potensi. Kemitraan ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya tujuan datang dari coachee. Percakapan aktif merupakan percakapan dua arah yang dilakukan untuk menggali dan memetakan situasi coachee. Percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coachee. Percakapan juga menghasilkan tindakan. Kompetensi coaching mencakup presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Presence atau kehadiran penuh berarti keselarasan badan, pikiran, dan hati saat sedang melakukan percakapan dengan coachee. Bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak. Mendengarkan aktif berarti fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Mengajukan pertanyaan berbobot, pertanyaan lahir dari mendengarkan, berbentuk pertanyaan terbuka, diajukan pada saat yang tepat, serta membuat coachee merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan. Coaching dapat dilakukan dengan menerapkan alur percakapan Tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada tahap tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Selanjutnya, pada tahap identifikasi, berarti menggali dan memetakan situasi saat ini, menghubungkan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya, pada tahap rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Kemudian, pada tahap tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Supervisi akademik menjadi tagihan atau kewajiban bagi pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para pendidik. Dengan paradigma berpikir coaching, supervisi akademik sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru dan bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Fokus pengembangan kompetensi diri pendidik adalah mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid yang berdampak pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajaran.
Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching terdiri dari kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Setelah saya belajar modul coaching untuk supervisi akademik ini, saya sudah mencoba melakukan praktik sebagai coach. Saya merasa tertantang untuk bisa menggali pengalaman dalam mengatasi masalah dan membuat pertanyaan berbobot yang dapat membangkitkan pengetahuan coach tanpa berusaha memberikan arahan. Saya juga belajar menahan diri untuk tidak menyimpulkan, mengasumsikan, serta mengasosiasikan ketika coach berpendapat. Untuk permasalahan ini, saya berpikir apa yang bisa saya lakukan agar emosi saya tetap terkontrol. Saya harus mampu mengolah emosi saya, keterampilan kesadaran diri, pengelolaan diri, dan keterampilan berelasi perlu diterapkan ketika saya menjadi coach di kelas saya, seperti yang ada pada modul 2.2. Sebagai coach, saya dapat menerapkan prinsip dan kompetensi coaching untuk menggali potensi murid agar dapat mengembangkan dirinya sesuai kodratnya. Hal ini dapat menjadi dasar bagi guru dalam memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, serta pembelajaran yang mengembangkan kemampuan sosial dan emosional murid. Melalui coaching, saya sebagai guru dapat mengenali kebutuhan murid dalam pembelajaran, sehingga dapat memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan murid. Guru juga dapat mengetahui situasi sosial emosional murid yang mendukung pembelajaran dengan proses coaching melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif. Selanjutnya, guru dapat menuntun murid untuk mengembangkan segala kekuatan kodratnya agar murid dapat memperoleh kemerdekaan belajar di sekolah dan kebahagiaan dalam hidupnya sesuai kodrat yang dimiliki. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran siap mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Agar bisa terlaksana dengan baik, guru harus memiliki kemampuan untuk memberdayakan. Apabila guru mampu memberdayakan segala potensi dan kodrat yang ada pada murid, guru juga membutuhkan keterampilan coaching ini, sehingga guru mampu menuntun murid menuju kodrat terbaiknya dalam meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan keterampilan coaching, guru akan selalu memberikan perhatian penuh, mengenali peluang, dan menggali potensi murid. Untuk mendukung usaha pengembangan murid sesuai kodratnya, guru perlu mengasah keterampilan coaching sehingga guru dapat memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid serta pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, guru juga dapat menjadi coach bagi guru lain. Sesuai dengan peran tersebut, seorang guru harus mampu menjadi mitra bagi guru lainnya dalam menyelesaikan masalah. Guru juga perlu mempunyai kemampuan untuk melakukan supervisi akademik ketika diperlukan. Untuk melakukan peran sebagai coach dan supervisi akademik ini, guru harus memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang baik ketika melakukan coaching. Guru harus mampu menahan diri dan keinginan untuk berkomentar yang menjudgment coach. Seorang coach harus mampu menjadi pendengar setia ketika coach sedang menyampaikan pemahamannya.